Setiap akhir bulan, momen gajian selalu jadi hal yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja. Tapi tahukah kamu, ada berbagai tipe orang saat gajian yang sering kita temui. Bahkan mungkin kamu salah satunya. Ada tipe si langsung belanja, yang tidak sabar memuaskan wishlist setelah sebulan bekerja keras. Lalu ada si planner, yang langsung menyusun anggaran, mencatat kebutuhan bulanan, menabung, bahkan investasi. Tidak ketinggalan si bayar utang dulu, yang langsung menyisihkan gaji untuk membayar cicilan dan tagihan. Sementara itu, si foya-foya dulu, baru nyesel juga tak kalah eksis, yang senang menikmati hasil kerja keras tanpa pikir panjang. Terakhir, ada juga si silent saver, yang diam-diam menyimpan uang dan tetap hidup sederhana. Dari semua tipe orang saat gajian ini, kamu termasuk yang mana? Tipe si langsung belanja, biasanya punya daftar belanja yang sudah disiapkan sejak awal bulan. Gaji baru masuk, langsung check out keranjang belanja online, upgrade gadget, atau belanja barang incaran. Meskipun menyenangkan, tipe ini seringkali lupa menyisihkan untuk kebutuhan penting lainnya. Jika kamu termasuk tipe ini, penting untuk mulai belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan agar keuangan tetap aman hingga akhir bulan. Lain halnya dengan si planner. Mereka punya perencanaan keuangan yang jelas. Setiap gaji masuk, langsung dialokasikan untuk kebutuhan pokok, tabungan, dana darurat, dan mungkin juga investasi. Tipe ini sangat cocok dijadikan panutan karena mereka mengelola uang dengan bijak dan berpikir jangka panjang. Jika kamu belum terbiasa menyusun anggaran, belajar dari tipe planner bisa jadi langkah awal menuju kebebasan finansial. Kemudian, ada si bayar utang dulu yang selalu memprioritaskan cicilan kartu kredit, pinjaman online, atau utang teman. Meski terlihat berat, tipe ini biasanya punya niat baik untuk menjaga kepercayaan dan menjaga skor kredit tetap aman. Tapi hati-hati, jika utang terus menumpuk setiap bulan, artinya ada pola keuangan yang harus segera diperbaiki. Mulailah dengan mencatat semua pengeluaran dan cari cara untuk menekan biaya yang tidak penting. Selain memahami tipe kepribadian finansialmu saat gajian, penting juga untuk mengenali faktor-faktor pemicunya. Gaya hidup, lingkungan sosial, dan tekanan media sosial seringkali memengaruhi cara seseorang membelanjakan uang. Misalnya, banyak orang menjadi si foya-foya karena merasa harus mengikuti tren atau gaya hidup teman-temannya. Padahal, penghasilan setiap orang berbeda, dan keputusan finansial seharusnya disesuaikan dengan kondisi pribadi, bukan tuntutan sosial. Perlu juga diingat bahwa mengelola gaji bukan hanya soal menabung atau belanja. Banyak orang mulai menyadari pentingnya investasi sebagai langkah memperkuat masa depan finansial. Tipe si planner biasanya sudah mulai mencoba reksadana, saham, emas, atau bahkan properti. Buat kamu yang baru belajar, tak ada salahnya memulai dari instrumen investasi berisiko rendah. Jangan tunggu nanti untuk mulai semakin cepat, semakin baik hasilnya di masa depan. Menariknya, tipe orang saat gajian juga bisa berubah seiring waktu. Seseorang yang dulu boros bisa menjadi lebih bijak setelah mengalami masalah keuangan. Sebaliknya, yang dulunya hemat bisa berubah jadi konsumtif karena pendapatan meningkat. Inilah mengapa kesadaran dan edukasi finansial penting untuk dipupuk secara terus-menerus. Dengan begitu, kamu tidak hanya tahu cara menikmati gaji, tetapi juga cara mengamankan masa depan. Banyak juga yang merasa gaji segitu-gitu saja, mana bisa diatur. Padahal, berapapun besar gajimu, pengelolaan yang tepat tetap bisa membuatmu merasa cukup. Kuncinya ada pada kebiasaan, bukan jumlah. Dengan mencatat pengeluaran, menetapkan prioritas, dan menghindari utang konsumtif, kamu bisa menciptakan sistem keuangan pribadi yang lebih sehat. Jadi, jangan tunggu sampai gaji besar dulu, baru belajar mengatur uang. Mulailah dari sekarang. Pada akhirnya, mengenali tipe diri saat gajian bukan hanya soal hiburan, tapi bisa jadi langkah awal menuju perubahan keuangan yang lebih baik. Setiap orang punya gaya masing-masing dalam mengelola gaji, tapi semua bisa diarahkan ke arah yang lebih bijak. Apapun tipe kamu sekarang, tetap ada ruang untuk berkembang dan memperbaiki kebiasaan finansial. Karena yang terpenting bukan berapa banyak yang kamu hasilkan, tapi seberapa baik kamu mengelolanya. Banyak orang juga mulai menyadari pentingnya self-reward, yaitu memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Setelah bekerja keras sebulan penuh, self-reward bukan berarti boros, tetapi bentuk apresiasi terhadap usaha diri sendiri. Tipe ini biasanya membeli sesuatu kecil yang disukai atau makan di tempat favorit. Jika dilakukan dengan kontrol dan tetap dalam anggaran, self-reward bisa jadi motivasi positif agar semangat bekerja tetap terjaga. Namun, ada juga tipe si overthinker finansial yang terlalu cemas saat gajian datang. Mereka khawatir uang akan habis,
takut berbelanja, dan selalu merasa belum cukup meskipun sudah menabung. Meskipun kehotiation itu penting, terlalu banyak overthinking bisa membuat hidup terasa penuh tekanan. Kalau kamu termasuk tipe ini, penting untuk belajar menyeimbangkan antara perencanaan dan menikmati hidup. Karena uang juga dibuat untuk digunakan dengan bijak. Tipe lain yang mulai banyak muncul di era digital adalah si content creator finansial, yaitu mereka yang suka berbagi pengalaman mengelola gaji di media sosial. Mulai dari membuat konten budgeting, tips hemat, hingga strategi investasi pemula. Tipe ini memberi pengaruh positif bagi banyak orang dan secara tidak langsung ikut mempopulerkan pentingnya literasi keuangan. Kalau kamu senang berbagi, bisa jadi kamu termasuk tipe ini. Selain itu, jangan lupakan tipe si gaji numpang lewat, yaitu mereka yang merasa gaji langsung habis, bahkan tanpa sadar digunakan untuk apa saja. Biasanya ini terjadi karena tidak pernah mencatat pengeluaran dan terlalu banyak pengeluaran spontan. Untuk menghindari hal ini, mulai biasakan membuat catatan keuangan harian atau mingguan. Dengan begitu, kamu bisa tahu kemana larinya uang dan bisa lebih bijak di bulan berikutnya. Akhirnya, apapun tipe kamu saat gajian, penting untuk terus memperbaiki mindset keuangan. Gaji bukan hanya alat untuk memenuhi kebutuhan hari ini, tapi juga fondasi untuk masa depan. Dengan disiplin, literasi finansial, dan kesadaran diri, kamu bisa memaksimalkan setiap rupiah yang kamu hasilkan. Yuk, mulai ubah cara pandang tentang gaji dan jadikan setiap tanggal gajian sebagai momentum untuk bertumbuh, bukan hanya bersenang-senang sesaat. Di tengah berbagai tipe orang saat gajian, ada juga tipe si dermawan yang langsung menyisihkan sebagian pendapatannya untuk berbagi, entah itu untuk keluarga, donasi ke yayasan, atau sekadar mentraktir teman dan rekan kerja. Sikap ini patut diapresiasi. Namun, tetap perlu keseimbangan agar kebaikan hati tidak membuat keuangan pribadi jadi terganggu. Menyisihkan sebagian kecil untuk berbagi boleh saja, asalkan tetap sesuai kemampuan. Menariknya, tipe keuangan juga bisa dipengaruhi oleh fase hidup. Misalnya, seseorang yang masih lajang mungkin lebih santai dan fleksibel dalam pengeluaran. Sedangkan mereka yang sudah menikah atau punya anak cenderung lebih berhati-hati. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus menyesuaikan strategi keuangan sesuai kebutuhan dan tanggung jawab hidup yang sedang dijalani. Apa yang cocok di usia 20-an belum tentu sesuai saat masuk usia 30-an atau 40-an. Ada juga tipe si pengatur keuangan keluarga yang biasanya menjadi manajer finansial dalam rumah tangga. Mereka yang memegang peran ini harus mampu mengelola gaji, tidak hanya untuk kebutuhan pribadi, tapi juga untuk pasangan, anak, dan bahkan orang tua. Perencanaan keuangan dalam keluarga jadi lebih kompleks, sehingga dibutuhkan keterampilan budgeting yang kuat serta komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Salah satu hal penting yang kadang terlupakan oleh berbagai tipe orang saat gajian adalah evaluasi tujuan finansial jangka panjang. Apakah kamu sedang menabung untuk liburan, membeli rumah, membayar pendidikan anak, atau pensiun dini? Tanpa tujuan yang jelas, pengelolaan gaji sering jadi tidak terarah. Buatlah daftar tujuan keuangan, lalu tentukan langkah-langkah konkret untuk mencapainya dari sekarang. Terakhir, jangan lupa untuk memberikan ruang untuk menikmati hasil kerja kerasmu. Setelah memenuhi semua kewajiban dan menabung, berikan waktu dan ruang untuk menikmati hidup dengan sehat dan seimbang. Menikmati gaji bukan berarti boros selama kamu punya perencanaan dan kontrol. Kamu tetap bisa bersenang-senang tanpa rasa bersalah. Karena pada akhirnya, tujuan utama mengatur keuangan adalah untuk hidup lebih tenang, bahagia, dan berkualitas. Di tengah meningkatnya kesadaran finansial, muncul pula tipe si pencari cashback dan promo. Tipe ini sangat teliti dalam mencari diskon, voucher belanja, atau cashback dari aplikasi e-wallet. Mereka memaksimalkan setiap transaksi agar bisa hemat, meskipun kadang tergoda membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan hanya karena mumpung diskon. Jika kamu termasuk tipe ini, pastikan promo yang diambil memang sesuai kebutuhan, bukan sekadar karena FOMO, fear of missing out. Sementara itu, ada juga sih nggak pernah cukup, yang merasa gaji selalu kurang meski sudah naik berkali-kali. Ini biasanya disebabkan oleh gaya hidup yang terus meningkat seiring dengan penghasilan, istilahnya lifestyle inflation. Tipe ini perlu mengevaluasi kembali apakah pengeluarannya mencerminkan prioritas atau hanya sekadar ikut tren. Kunci utamanya adalah
Belajar hidup sesuai kemampuan, bukan semata berdasarkan keinginan. Beberapa orang juga termasuk tipe si auto transfer, yang langsung mengatur sistem auto debit untuk keperluan penting seperti tabungan, asuransi, cicilan rumah, hingga sedekah. Mereka memilih sistem ini agar tidak tergoda menggunakan gaji untuk hal-hal yang tidak penting. Ini adalah strategi keuangan yang sangat efektif bagi mereka yang sulit mengontrol pengeluaran secara manual. Jika kamu sering lapar mata, sistem auto transfer bisa jadi solusi yang patut dicoba. Kemudian ada tipe si tukang traktir, yang senang berbagi kebahagiaan saat gajian tiba. Entah itu mentraktir teman, keluarga, atau kolega kerja. Mereka merasa senang saat bisa membuat orang lain ikut menikmati hasil kerja kerasnya. Walaupun ini kebiasaan yang baik, penting juga untuk tahu batas kemampuan. Jangan sampai semangat berbagi justru menguras dana penting yang sudah direncanakan untuk tabungan atau kebutuhan primer. Terakhir, ada tipe si bismillah gaji awet yang selalu berharap gajinya cukup sampai akhir bulan, walau tanpa perencanaan yang jelas. Tipe ini sering mengandalkan keberuntungan dan berdoa agar keuangannya tidak kacau. Meskipun tidak salah untuk optimis dan berharap yang terbaik, tetap dibutuhkan strategi konkret agar keuangan tidak hanya bergantung pada nasib. Rencana yang matang akan membantu membuat doa dan usaha berjalan seimbang. Setiap orang punya cara berbeda dalam mengelola gaji, mulai dari yang langsung belanja, disiplin menabung, hingga yang baru sadar akhir bulan bahwa uangnya sudah habis entah kemana. Mengenali tipe diri saat gajian bukan untuk menghakimi, tapi sebagai langkah awal agar kita bisa mengevaluasi dan memperbaiki kebiasaan finansial. Apapun tipe kamu sekarang, selalu ada ruang untuk belajar, berkembang, dan menjadi lebih bijak dalam mengatur keuangan. Ingat, gaji bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hari ini, tapi juga bisa jadi alat untuk membangun masa depan yang lebih stabil dan tenang. Dengan perencanaan, pengendalian diri, dan kebiasaan yang baik, kamu bisa menikmati hasil kerja keras tanpa harus merasa stres di akhir bulan. Jadi, mulai sekarang, yuk atur gaji dengan lebih cerdas. Karena hidup nyaman bukan soal besar, kecilnya penghasilan, tapi seberapa bijak kamu mengelolanya.